Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadian Hanifah Rizani, staf dosen Program Sarjana Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Sistem pembelajaran pada prodi kami menggunakan sistem blok, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan neonatus normal yang merupakan bagian dari blok neonatus atau bayi baru lahir. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah asuhan neonatus normal yang terdiri dari 2 SKS dan merupakan mata kuliah yang menunjang profil lulusan di program studi kami. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang menunjang profil lulusan kami, yaitu di CPL 4, di mana isinya adalah mengaplikasikan dan mendokumentasikan asuhan kebidanan fisiologis yang meliputi remaja, wanita usia subur, kehamilan, persalinan, nifas neonatus, bayi, anak balita, anak prasekolah, dan perimenopause. Dari CPL tersebut diturunkan lagi menjadi 5 CEPMK. Yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menguraikan adaptasi bayi baru lahir. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengklasifikasikan bayi baru lahir dari hasil pemeriksaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendefinisikan kebutuhan esensial neonatus yang menekankan pada aspek biomedik. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan perawatan neonatus dengan memperhatikan kearifan lokal, serta CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu mendokumentasikan asuhan neonatus. Deskripsi singkat dari mata kuliah asuhan neonatus adalah setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa diharapkan dapat menjabarkan adaptasi bayi baru lahir, menganalisis hasil pemeriksaan, menjabarkan kebutuhan perawatan, serta merencanakan asuhan yang tepat. Untuk bentuk perkuliahan pada bentuk pembelajaran pada perkuliahan asuhan neonatus yaitu berupa ceramah dan juga berupa responsi, sedangkan metode pembelajarannya ada penugasan, case study, PBL, dan juga team based project. Bentuk penilaian pada mata kuliah ini ada 3, yaitu case method, PJBL, dan juga ujian akhir blok. Case method dan PJBL merupakan bentuk non-tes di mana setiap tugas tersebut memiliki proporsi yang berbeda. Untuk case method, proporsinya adalah 30%, untuk PJBL 40%, dan untuk ujian akhir blok yang merupakan tes sebanyak 30%. Jadi pada perkuliahan asuhan neonatus normal ini terdapat 2 bentuk asesmen, yaitu tes yang berupa CBT atau computer based test pada akhir blok, dan juga non-tes yaitu penugasan yang berupa case method dan juga PJBL. Akan kami sampaikan cuplikan dari Google Classroom di mana mahasiswa mengumpulkan tugas dan juga rubrik penilaian yang digunakan untuk menilai tugas-tugas yang dilakukan atau dikerjakan oleh mahasiswa. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan video mengenai pembelajaran pada mata kuliah asuhan neonatus normal pada topik kebutuhan dasar neonatus atau bayi baru lahir menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk kuliah hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah asuhan neonatus normal yang sebelumnya sudah pernah pertemuan sebelumnya dibahas mengenai adaptasi dan juga cara mengklasifikasikan bayi baru lahir. Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa? Masih ingat, bagus ya. Lanjut ke slide berikutnya. Kalau neonatus sendiri, apa pengertian dari neonatus? Mungkin dari Latifah bisa menyebutkan? Baik,
Baik, terima kasih Ibu untuk menerangkan sendiri, yaitu bayi yang baru saja lahir dari usia 0 hingga 28 hari. Baik, jadi bayi baru lahir atau neonatus itu adalah usia 0 baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Tentu saja dalam kehidupan ekstrauterin akan berbeda, adaptasinya juga berbeda-beda. Yang sebelumnya di dalam kandungan kondisinya mungkin baik-baik saja, aman, ketika di luar dia membutuhkan adaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan di luar uterus ibunya gitu ya. Nah, untuk bayi baru lahir di perkuliahan kali ini ada beberapa capaian pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan nanti harapannya bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar pada bayi baru lahir, memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai perawatan bayi baru lahir, dan melakukan pemantauan kesehatan bayi baru lahir menggunakan buku KIA. Untuk buku KIA kita menggunakan edisi yang terbaru atau buku KIA edisi 2024. Apakah sudah membawa semuanya hari ini? Sudah. Ya. Baik, ada beberapa revisi dari buku KIA edisi sebelumnya sehingga nanti perlu kita cermati lagi ya, karena di situ ada beberapa informasi yang bisa kita berikan kepada ibu dan memudahkan pemberian juga konseling serta informasi kepada keluarga. Untuk kebutuhan BBL, mungkin ada yang bisa menyebutkan apa saja kebutuhan BBL? Atau masih bingung? Masih bingung ya. Jadi kebutuhan bayi baru lahir dibedakan menjadi 3, yaitu asah, asih, dan asuh. Nah, kalau asah itu adalah simulasi untuk kemampuan kognitif atau perkembangan otak bayi. Jadi bayi perlu diberikan rangsangan sehingga nantinya dia bisa berkembang, bertumbuh secara optimal. Misalkan dengan bersuara di dekat bayinya, kemudian menatap matanya, kalau bahasa Jawanya ngudang gitu ya, untuk memberikan stimulasi pendengarannya, penglihatannya, kemudian juga mungkin dengan menyentuh meraba itu juga menstimulasi untuk indera perabanya. Lalu ada stimulasi asih, yaitu kebutuhan emosional bayi untuk merasa aman, dicintai, dan diterima. Tentu saja ketika bayi baru lahir, dia tadi ya mengalami adaptasi sehingga dia merasa saya diperlukan enggak ya di dunia ini. Nah, dengan pemberian kebutuhan secara asih di dekat orang tuanya, kemudian dipeluk, orang-orang di sekitarnya memperhatikan, nah itu diharapkan kebutuhan asihnya bisa terpenuhi. Selanjutnya ada kebutuhan asuh, yaitu kebutuhan dasar fisik agar tumbuh sehat dan terlindungi. Jadi dimandikan, kemudian juga diimunisasi, diberi ASI, diberikan pakaian yang bisa menghangatkan, itu adalah kebutuhan asuh. Nah, sebetulnya untuk asah, asih, dan asuh itu bisa dilakukan bersama-sama ya. Tidak mungkin misalkan ibu menyusui itu hanya memberikan asihnya aja gitu ya, tetapi dengan memberikan ASI, nutrisinya terpenuhi sehingga kebutuhan asuhnya tadi ya, kebutuhan dasar fisiknya juga terpenuhi. Kemudian asahnya dengan menyusui bayinya si ibu akan mendekap, berarti ada rangsangan untuk bonding attachment-nya. Kemudian mengajak bicara. Oh, sebelum minum ASI berdoa dulu, itu juga mengajarkan rangsangan-rangsangan atau stimulasi yang bisa meningkatkan atau bisa membantu untuk perkembangan otak bayinya. Saya lanjutkan. Nah, untuk nutrisi terbaik adalah pada bayi adalah ASI atau air susu ibu ya. Di dalam ASI banyak sekali zat-zat yang tidak ditemukan pada buatan manusia gitu ya. Di dalam ASI ada imunoglobulin, ada zat-zat yang sangat diperlukan gitu ya. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa di dalam ASI, bayi yang diberikan ASI dengan yang tidak itu ada perbedaan pada mikrobiota di dalam ususnya, di mana mikrobiota di dalam usus ini juga ketika diteliti juga memiliki pengaruh pada perkembangan otaknya gitu ya. Jadi mikrobiota yang lebih banyak, mikrobiota yang baik itu ditemukan pada bayi-bayi yang diberikan ASI oleh ibunya ya. Dan ini sangat berpengaruh kondisi ibu dan bayi, di mana dalam aspek menyusui kondisi ibu dan bayi ini saling
berkaitan gitu ya. Ibaratnya kalau orang pacaran dua-duanya harus nyaman gitu ya. Kalau misalkan enggak, pasti akan putus dan selesai ya proses menyusuinya. Misalkan si ibu posisinya enggak enak gitu ya, posisinya kurang nyaman. Nah, bayinya juga akan merasakan itu sehingga prosesnya juga tidak berjalan dengan baik gitu. Harapannya adalah nanti ketika menjadi bidan kita bisa mengajarkan bagaimana cara menyusui yang benar sehingga proses pemberian nutrisi ini juga berlangsung secara baik dan optimal. Ini adalah gold standar dari WHO bahwa yang pertama dilakukan adalah IMD atau Early Initiation of Breastfeeding, di mana ini dilakukan setidaknya adalah 1 jam. Kemudian ada pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian ASI tanpa diberikan nutrisi lainnya, kecuali obat-obatan ya, karena fungsi dari obat-obatan bukan untuk memberikan nutrisi tetapi untuk harapan hidup yang lebih panjang. Kemudian juga memberikan makanan adekuat atau MPASI sampai dengan usia melanjutkan tetap diberikan ASI setelah 6 bulan dan diberikan ASI ini sampai dengan 2 tahun atau bisa lebih gitu ya. Nah, ini adalah kalau di rumah sakit atau di layanan kesehatan ada 10 langkah untuk kesuksesan menyusui. Bisa diperhatikan di gambarnya juga. Yang utamanya isinya adalah termoregulasi, kemudian ada bonding attachment atau ikatan, dan juga ada tujuannya untuk menurunkan kesakitan dan kematian, dan juga untuk kesuksesan dari pemberian ASI tersebut. Sepertinya sudah diberikan ya untuk hal tersebut di mata kuliah NIFAS ya. Nah, ini untuk keunggulan ASI, tentu saja dari gambar ini kita bisa melihat bahwa lebih banyak kandungan-kandungan ASI yang tidak dimiliki oleh susu formula. Ya, ada DHA dan ARA mungkin ada, tetapi tentu saja antara buatan manusia atau mungkin dari hewan tidak sama dengan ibu manusia gitu ya. Nah, yang tidak ada di dalam susu formula adalah imunomodulatornya, enzimnya, faktor pertumbuhan dan juga faktor perlindungan ya, termasuk vitamin B12, faktor pengikat folat dan sebagainya. Ini tidak didapatkan di dalam susu formula. Kalaupun ditambahkan itu pasti tidak sama dengan yang ada di dalam ASI. Masih ingat 1000 HPK itu apa? Ya, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau gizinya tercukupi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dimulai sejak konsepsi sampai dengan umur anak 2 tahun, maka jika terpenuhi di jangka pendeknya, perkembangan otaknya baik, pertumbuhannya juga baik, pengaturan metabolismenya juga optimal gitu ya. Nah, dampak pada jangka panjangnya, kalau misalkan perkembangan otaknya baik, maka kemampuan kognitifnya juga akan baik dan menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas atau berprestasi gitu ya. Serta imunitasnya juga, kapasitas kerjanya lebih baik, resiko penyakitnya juga lebih rendah. Di beberapa penelitian sudah dibuktikan bahwa bayi-bayi yang diberikan ASI dan tidak stunting ya, itu pendapatan per kapita di negaranya itu kalau ASI-nya tercukupi itu lebih tinggi daripada yang ASI-nya tidak diberikan gitu ya. Jadi sangat berpengaruh, tidak hanya di jangka pendek. Makanya kenapa stunting itu juga menjadi hal yang perlu dituntaskan, karena tidak hanya kejadian pada saat itu saja, oh anaknya pendek, bukan permasalahan itu, tetapi juga pengaruhnya pada kedepannya ya. Resiko penyakit apabila nanti di suatu negara banyak yang penyakitan gitu ya, maka kualitas di negara tersebut juga tidak baik. Tadi juga hubungannya dengan pendapatan per kapita. Melangkah ke berikutnya adalah total kebutuhan, kebutuhan tidur pada bayi baru lahir. Ini total tidur bayi baru lahir atau neonatus adalah 14-17 jam. Jadi kalau kalian tidurnya 14-17 jam, jadi kalian cosplay lagi untuk menjadi bayi baru lahir. Nggak usah ya. Jadi 14-17 jam ini adalah normalnya ya. Ada juga bahkan yang sampai 20 jam. Tidak masalah apabila pertumbuhannya
atau dilihat dari berat badannya dia memang mencukupi gitu ya, atau sesuai dengan grafik. Ini kamarnya suhunya sejuk, tidak boleh terlalu panas, tidak boleh lembab gitu ya. Dan tidak boleh bayi itu tidur dalam posisi tengkurap karena bisa ini ya sindrom kematian mendadak bayi atau SIDS ya. Selain ini juga penyebab SIDS itu diteliti adalah ayah yang perokok. Jadi kalau misalkan memiliki ayah perokok diharapkan berganti baju atau mandi dulu sehingga bayi tidak menghirup zat-zat dari rokok ketika tidur yang bisa menyebabkan kematian bayi mendadak ini ya. Kemudian untuk tempat tidur juga yang rata, tidak boleh terlalu lembut karena nanti kalau terlalu lembut menutupi kepala, nah ini bahaya juga, bayi tidak bisa bernafas karena dia mungkin tidak bisa berteriak ya, mungkin hanya menangis, dan kalau misalkan sumber suaranya tertutupi tambah lagi dia tidak mengeluarkan suara gitu ya. Oh tidurnya kok nyenyak banget, ternyata nyenyak selamanya, kan bahaya juga ya. Lanjut lagi untuk ini untuk gambarnya, jadi diusahakan ada pelindungnya di samping dan tidak perlu pakai selimut yang menutupi kepala atau topi-topi, itu tidak perlu ya, asalkan ruangannya hangat. Nah, bicara tentang kehangatan, tujuannya adalah untuk mencegah hipotermi, karena dengan hipotermi itu juga akan membahayakan kesehatannya, meningkatkan imunitas. Tidur yang kehangatan itu juga berpengaruh pada sistem pencernaan, serta kalau dia merasa hangat dengan suhu yang pas, maka kualitas tidurnya juga meningkat serta nantinya tumbuh kembangnya menjadi optimal. Ini cara menjaga kehangatan, ada skin to skin. Sudah pernah dengar skin to skin? Oke. Ya, jadi ada skin to skin contact, ada pakaian bayinya kalau bisa bahannya katun gitu ya. Kemudian suhu ruangannya juga terjaga. Memandikan bayi juga dengan air hangat dan juga cegah kehilangan panas. Ya, masih ingat apa saja? Yang pertama ini apa? Ini konveksi, radiasi, konveksi. Mari kita buktikan apakah jawabannya benar. Ya. Oke, ini konveksi. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian untuk eliminasi, baiknya adalah 10-20 kali sehari, warnanya normal, bisa berbau atau tidak berbau. Kemudian untuk BAK-nya juga frekuensinya bervariasi. Bayi yang diberikan ASI mungkin tidak BAB seminggu atau 2 minggu, asalkan tidak ada kembung atau disertai tanda bahaya lainnya, maka bisa dikatakan bayi itu masih normal ya, karena zat-zat dari ASI berarti terserap dengan baik. Ini yang perlu diwaspadai jika BAB-nya tidak terjadi tapi perutnya kembung. Untuk kebersihan juga ini ya, lakukan terutama ini ya, ini cuci tangan itu sudah kita ketahui, tidak membiarkan orang lain memegang bayi, ganti popok setiap kali penuh atau basah, memandikan bayi, dan lakukan perawatan tali pusat tanpa memberikan apapun. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah kewenangan bidan. Kalian sudah sering melihat atau membaca regulasinya. Dan pemantauan menggunakan buku KIA. Nanti silahkan dilihat pemanfaatan buku KIA, kemudian pengisian oleh ibu, dan pengisian oleh tenaga kesehatan. Ini untuk tugas kalian nantinya, dan referensi yang bisa kalian gunakan. Ya, mungkin dari apa yang saya paparkan tadi ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ibu tadi, terima kasih Ibu, tadi sempat disinggung terkait skin to skin. Nah, saya ingin tahu kapan waktu terbaik dilakukan skin to skin ibu dan bayi tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada di slide saya dijelaskan untuk menjaga kehangatan salah satunya adalah skin to skin contact-nya. Kapan dilakukan? Skin to skin contact ini bisa dilakukan kapanpun ya, kapanpun dengan kondisi bayi otomatis juga yang harus dalam keadaan sehat ya. Kalaupun sakit, maka kita harus perhatikan sakit yang seperti apa gitu ya. Kalau tubuhnya sangat lemah, kemudian digendong dia rewel, ya berarti taruh dulu saja ya. Kalau kapannya, bisa dilakukan kapanpun oleh siapapun, terutama keluarga terdekat ya, ayah bisa, ibu juga bisa.
waktunya tidak terbatas, bisa dilakukan bahkan 24 jam secara terus-menerus atau dilakukan sebentar-sebentar. Apakah menjawab? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, untuk tanda bahaya dari bayi baru lahir itu apa saja ya, Bu? Baik, tadi di penjelasan saya ada menyebutkan bahwa kewenangan bidan adalah untuk mendeteksi dan juga merujuk neonatus dengan masalah. Masalahnya apa saja? Silahkan sekarang dibuka untuk buku KIA-nya. Di buku KIA ada halaman 41, di situ disebutkan beberapa tanda bahaya pada bayi umur 0 sampai 28 hari ya, yaitu demam atau panas tinggi. Yang dikatakan demam atau panas tinggi itu jika suhunya lebih dari 38,5 ya. 37,5 memang dikatakan sudah demam, tetapi tidak perlu khawatir karena memang kalau demam itu juga sebuah mekanisme tubuh kita sebagai perlindungan gitu ya. Kemudian ada diare ya, bayi yang mengalami diare berarti ada kemungkinan dia imunnya turun ya, imunnya turun, bisa jadi karena ada alergi baik dari ayah mungkin atau dari pihak ibu. Jadi kalau misalkan dari pihak ayah atau ibu ada alergi dari makanan, sebaiknya dihindari dulu pada awal-awal pemberian ASI. Ya, misalkan dari pihak ayah alergi seafood, maka hindari dulu ibu untuk makan atau mengkonsumsi seafoodnya ya, bisa diganti dengan protein yang lain, telur, daging merah seperti itu. Kemudian bayinya dingin atau hipotermi ya, dengan hipotermi tadi bisa menurunkan imunitas juga, sehingga kalau dinginnya sampai dengan 36,5 maka bisa dilakukan tadi ya, skin to skin dulu ya. Kalau misalkan sudah ada tanda-tanda pucat, kemudian kukunya berwarna kebiruan, berarti harus segera dibawa ke tenaga kesehatan. Kemudian ada kejang ada macam-macam, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Intinya ajarkan ke orang tua kalau kejang itu berarti tubuhnya kaku ya, baik dua sisi, ekstremitas kanan maupun kiri, atas bawah, atau hanya satu saja, misalkan seperti ini juga itu disebut kejang ya. Kulit dan mata kuning, kemudian bayinya lemah, biasanya tidak rewel, menjadi rewel dan tidak mau menyusu seperti itu. Menangis atau merintih terus itu juga sebuah tanda bahaya, karena berarti ada gangguan di tubuhnya ya. Dia tidak bisa ngomong, sehingga yang bisa dilakukan adalah nangis atau merintih gitu. Muntah-muntah terus itu juga harus segera dibawa ke tenaga kesehatan, karena kalau muntah otomatis dia dehidrasi ya, nanti jatuhnya bisa gangguan metabolisme tubuhnya. Sesak nafas ya, bayinya biasanya nafasnya spontan, tiba-tiba sesak. Nah, itu harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, tadi juga tali pusatnya. Tali pusat pesankan pada ibu tidak boleh diberi apapun, alkohol, betadin dan sebagainya, sangat tidak disarankan ya. Kemudian tidak mau menyusu. Tidak mau menyusu itu juga tidak boleh. Mohon maaf, tidak mau menyusu berarti ada tanda kenapa biasanya dia menyusunya kuat, kenapa ini malah tidak mau menyusu gitu ya. Dan juga tinja bayinya berwarna pucat. Kalau tinjanya pucat berarti ada gangguan di saluran cernanya. Nah, itu beberapa tanda bahaya pada bayi umur 0-28 hari yang perlu diwaspadai oleh orang tua ya. Tadi juga tanda bahaya bisa kita catat di halaman 122. Misalkan ketika kunjungan, bidan melakukan kunjungan kemudian mendapatkan tanda bahaya, di halaman 122 itu bisa dicatat di situ ya. Masalah apa yang terjadi, kemudian apa yang dilakukan, dirujuk kemana ya, apakah ke puskesmas atau ke rumah sakit atau laboratorium, bisa kita catat sesuai dengan hari kunjungannya. Apakah menjawab pertanyaannya? Ya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya. Semoga kuliah hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa lebih memahami lagi mengenai kebutuhan dasar pada neonatus. Kalau begitu kita cukupkan hari ini. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.